Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu mengenai fisika dalam hubungannya dengan energi serta metabolisme tubuh. Sebenarnya pada mata kuliah kali ini masih ada hubungannya dengan yang kalian sudah pernah dapat ketika waktu SMP, bahkan mungkin ketika SMU dulu, yaitu hubungannya dengan kekekalan energi, hubungannya dengan perhitungan mengenai usaha, dengan adanya perpindahan, serta saya akan membahas sedikit mengenai apa itu metabolisme dalam tubuh yang ada hubungannya dengan berat badan ideal dan apa saja yang dibutuhkan supaya tinggi badan serta berat badan yang ideal menurut indeks massa tubuh. Jadi kita ketahui bersama dan kalian juga pasti masing-masing sudah mengingatnya bahwa energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja, yang itu sudah sangat umum diketahui dalam dunia fisika. Sedangkan kerja atau usaha itu sendiri adalah gaya yang diberikan yang searah atau bersifat vektor dengan perpindahan dikalikan dengan jarak tempuhnya. Jadi secara notasi fisis, energi dinotasikan dengan notasi W sama dengan F kali S. Secara dimensi, W merupakan usaha dengan satuan Joule, dengan F merupakan besaran gaya dengan satuan Newton, serta S merupakan perpindahan dalam satuan meter. Tadi sudah disinggung bahwa energi sangat mengacu pada hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi itu sendiri memiliki dua aspek dasar. Yang pertama, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Dari sini energi itu hanya dapat diubah dan berubah bentuknya dari satu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Kita banyak mengenal bentuk energi seperti energi panas, energi listrik, energi mekanik, kimia, dan lain sebagainya. Nah, lalu yang kedua, dari kondisi seperti itu, tubuh kita maka juga bisa mengubah atau mengkonversi dari bentuk energi satu ke bentuk energi lainnya. Jadi dari sini terjadi perubahan beberapa bentuk energi. Misal kita makan dari energi kimia akan berubah menjadi panas untuk bisa kita gunakan untuk aktivitas kita, semisal berolahraga, belajar, dan lain sebagainya. Jadi tadi sudah dibahas satuan dari energi, satuan internasionalnya adalah Joule dengan dilambangkan huruf J besar. Tapi energi juga memiliki satuan lain, yaitu disebut kalori. Kalori sebenarnya di sini masih menunjuk pada satuan energi, tetapi memiliki definisi khusus atau spesifik, yaitu energi yang dibutuhkan untuk dapat meningkatkan suhu 1 gram air sebanyak 1 derajat Celcius. Mengapa 1 gram air? Karena air merupakan zat atau komponen yang sifatnya standar. Karena kita tahu air adalah 1 gram per cm kubik. Untuk itu bisa dipahami bahwa Joule dan kalori adalah satuan yang kecil, sehingga kita umumnya untuk menunjuk atau menggunakan satuan energi kita dalam basis kilojoule atau kilokalori. Dari sini kita bisa mengkonversi dari kalori itu sendiri ke joule, yaitu 1 kalori 4,183 atau mendekati 4,2 joule. Begitu juga dari 1 kilojoule ke 1 kilokalori. Lalu berikutnya seperti yang saya singgung sebelumnya, saya juga menyajikan sedikit tentang metabolisme dan kebutuhan energi dalam tubuh. Untuk kalian peserta mahasiswa dari bioteknologi, fisika dalam bioteknologi sangat amat krusial untuk membahas tentang mekanisme metabolik dalam tubuh. Jadi tadi sudah sempat kita singgung bahwa makanan yang dimakan sebagai energi kimia akan dapat digunakan sebagai bahan mentah untuk selanjutnya digunakan dalam proses metabolik seperti untuk beraktivitas. Tetapi akan dimulai dari aktivitas sel seperti pertumbuhan, perbaikan, dan pembaruan sel-sel tubuh. Tapi dari sini kegunaan energi utama sebenarnya adalah sebagai sumber energi itu sendiri. Dan kita perlu camkan atau pahami bahwa kandungan energi yang dimiliki suatu makanan tidak sama dengan nilai kesehatan suatu makanan. Jadi bukan berarti suatu makanan jika kalian temui di supermarket atau kalian produk yang kalian konsumsi memiliki energi yang besar, belum tentu makanan itu sehat, dan begitu juga sebaliknya.
Terakhir kita akan membahas mengenai laju metabolis yang disajikan dalam bentuk laju metabolisme basal atau BMR, yaitu energi yang harus dikeluarkan tubuh untuk mempertahankan hidup dengan satuan kilojoule per jam. Dan apa saja yang mempengaruhi dari jenis BMR atau metabolic capability dalam tubuh manusia. Jadi faktor yang mempengaruhi itu ada beberapa, yaitu jenis kelamin, penyakit bawaan, cuaca yang sedang dihadapi oleh si yang bersangkutan, bagaimana aktivitas olahraganya, kondisionalnya dia sedang stres atau tidak, usia, makanan, serta kehamilan jika dia seorang wanita. Dari situ kita juga akan bisa menunjukkan kesehatan atau aspek proporsionasi dari berat badan dan tinggi badan. Itu akan menunjukkan dengan ukuran proporsional dari tubuh seseorang. Secara otomatis dia juga bisa menunjukkan tingkat keidealan dan bisa menunjukkan pula tingkat kesehatan dia. Ini dari rasio antara berat badan dengan tinggi badan ya. Jadi rumus IMT atau indeks massa tubuh adalah berat badan dalam basis kilogram dibagi tinggi badan dikuadratkan. Nah di sini satuan tinggi badan kuadrat harus dirubah dalam satuan meter persegi karena dalam basis kuadrat. Jadi jika kalian menemui seorang dengan hasil IMT kurang dari 20, maka menunjukkan berat badannya kurang alias kurus. Yang ideal adalah antara 20 sampai 25. Inilah yang cenderung proporsional dan dia umumnya bisa dikatakan sehat. Untuk skala IMT 25 sampai 30 menunjukkan berat badan berlebih, 30 sampai 40 mengalami obesitas, dan di atas 40 itu sangat tidak sehat, yaitu sangat obesitas. Ya, sekian dan terima kasih. Berikutnya kalian bisa buka untuk file tugas online yang saya berikan untuk pertemuan kali ini. Jadi kalian buka slide PowerPoint tadi, kalian kerjakan soal-soal berikut dan ditulis dalam Microsoft Word. Jangan lupa seperti biasa kalian tuliskan daftar pustakanya. Soal nomor 1, sebutkan dan jelaskan 3 macam dari bentuk-bentuk energi yang tadi sempat saya singgung sedikit. Tapi bukan hanya dari perubahan energi kimia ke listrik atau ke panas, tapi juga kalian silakan sebutkan jika kalian temui bentuk-bentuk energi yang lain dalam tubuh kita. Dan kalian juga tuliskan kegunaan energi itu apa dalam aktivitas di dalam tubuh manusia itu. Lalu nomor 2, berapa usaha yang dilakukan seorang, ini soal hitungan, berapa usaha yang dilakukan seorang untuk mendorong balok kayu sebesar sepanjang 100 cm jika balok kayu tadi memiliki berat 70 Newton. Nomor 3, hitung energi yang dihasilkan oleh seorang atlet lari sprinter. Perhatikan dia atlet lari sprinter, jadi kalian cari tahu berapa lari sprinter itu jarak tempuhnya. Jika si pelari tadi memiliki berat badan 75 Newton. Dan yang terakhir, jika seseorang wanita memiliki berat badan 60 kg dan tinggi 160 cm, hitunglah indeks massa tubuhnya. Dan kalian analisa apakah berat badannya ideal atau berlebih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.